Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, ini makin seru nih dunia politik kita. Tapi sebelum itu saya dapat kiriman ini. Ada sebuah ini buku. Saya ini buku Anda tuh bukan, namanya Obat Dungu Resep Akal Sehat, Filsafat untuk Republik Kuat. Ini Anda bikin buku, Bung Rocky? Ya, itu pikiran-pikiran yang kemudian dikumpulkan dijadiin buku oleh teman saya J.J. Rizal, seorang sejarawan berupaya untuk mendokumentasikan sebetulnya jejak-jejak pikiran kritis di masa reformasi. Dan karena saya banyak menulis, lalu dia bukukan itu tuh. Jadi silahkan akses itu dan diskusikanlah di teman-teman di kampus. Ide-ide itu udah banyak saya bicarakan, tapi itu yang versi tertulis. Dan FNN nanti akan bikin diskusi khusus. Kita undang orang-orang yang ingin pemaksulan, nah itu kita jadiin panelis. Ini pre-order ya sekarang dia. Oke, nanti ini Anda bisa lihat di sini, saya tampilkan tautannya. Ini harganya nggak terlalu mahal ini untuk pikiran seperti Anda, cuma dihargai 100.000, terlalu murah ini Bung Rocky. Ya, itu buat bantu bikin poster-poster dan meme mahasiswa yang kemarin berkumpul untuk upacara pengantar pemaksulan Jokowi. Ini gila banget ya kemarin itu ya. Ada berapa ratus kampus itu ya, serentak kemarin itu ya, turun, mereka mahasiswanya turun ya. Itu dahsyat juga, saya terkejut juga itu, mahasiswa sampai seperti itu. Ini berapa itu kemarin jumlahnya? Sampai ada 899 kampus serentak bagikan 4 juta lembar selebaran tolak politik dinasti. Waduh, gila ini. Jadi kelihatannya kita udah masuk pada satu era yang dulu masih kita sebut the beginning of the end. Dan ternyata betul-betul endingnya ini mulai terlihat tuh. Demikian juga saya lihat beberapa intelektual kritis yang dulu pro rejim, sekarang mulai bicara tentang pemaksulan. Dan itu satu tema baru dalam politik kita untuk mengejar 14 Februari. Isi dari politik kita akan penuh dengan kejutan, karena semua orang, mahasiswa udah bergerak, buruh juga punya agenda yang rutin, dan kelihatannya Pak Jokowi makin lama makin linglung tuh melihat perkembangan politik tuh. Sebetulnya dia nggak cemas tentang Republik, dia cemas tentang anaknya kalau nggak jadi pemimpin Republik. Ini saya kira kalau 899 kampus itu saya udah mewakili ya hampir dari seluruh kampus di Indonesia ya, kalau itu yang bisa kita sebut ya Bung Rocky ya. Pasti itu, dan itu yang membuktikan atau mengkonfirmasi dugaan Kompas bahwa undecided itu adalah mereka yang tidak puas dengan keadaan dan merasa bahwa pilihan-pilihan yang tersedia itu sebetulnya direkayasa oleh rejim. Jadi kelihatannya kampus dengan akal sehatnya ingin memperlihatkan bahwa kami tidak diam, kami justru muak, kami tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini sebetulnya energi untuk memperkuat posisi-posisi oposisi, terutama Ibu Mega. Sebetulnya ini anak-anak kampus ini berupaya untuk kasih pesan pada Ibu Mega. Ibu Mega jangan takut dong untuk meneruskan proyek pembersihan dinasti politik, dan itu janji mahasiswa. Kalau Ibu Mega aja nggak berani, lalu bagaimana nasib Republik? Jadi kelihatannya kalangan kampus ini betul-betul tiba pada semacam kesepakatan bahwa politik dinasti ini adalah upaya Jokowi untuk menghalangi demokrasi, atau upaya Jokowi untuk mengistimewakan seseorang yang adalah anaknya. Itu buruknya. Di ujung kepemimpinan Pak Jokowi, demokrasi memburuk. Tetapi selalu ada pantul balik, selalu ada soundbite baru tuh, bahwa yang paling ditunggu orang adalah kemampuan konsolidasi partai-partai politik yang memperlihatkan sifat oposisi untuk betul-betul memulai proses pemaksulan. Kan cuma itu jalan keluarnya, kan nggak ada jalan keluar lain selain menghalau Jokowi dari proses pemilihan umum 2024. Yes, ini saya kira kan Anda sendiri juga beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan itu ya. Kalau syaratnya kalau mau pemilu ini jujur dan adil, ya itu Jokowi itu harus dijauhkan dari cawe-cawenya itu, kan begitu ya? Iya, dijauhkan artinya dihalau sebetulnya. Iya, supaya dihalau, jangan sana, jangan ikut-ikut, kira-kira begitu kan. Kasarnya begitu. Tetapi ini hal yang masuk akal. Karena orang dibius sebetulnya untuk sekedar percaya bahwa pemilu damai, pemilu bersih. Sementara Pak Jokowi setiap hari masih ngomong tentang upaya-upaya dia memanfaatkan aparat. Saya baca juga Pak Tito sebagai mantan Kapolri yang sekarang adalah Pak Tito yang ngomong bahwa kita harus meneruskan kalau mau Indonesia selamat. Jadi itu intinya, departemen-departemen yang sekarang masih bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu memang sudah disuruh atau diwajibkan untuk meloloskan Gibran. Kan dengan mudah kita tahu bahwa semua soal yang ada di balik kepala Pak Jokowi adalah meloloskan Gibran, bahkan bukan meloloskan Prabowo itu cuma batu stepping stone aja, batu antara untuk kepentingan Gibran. Nah, ini yang juga menarik sekarang justru Kapolri ini dalam perayaan Natal bersama di Polri itu dia menyampaikan pidatonya bahwa yang kita cari pemimpin itu yang bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan. Saya kira kalau Kapolri bicara begitu kan ini semacam instruksi kepada seluruh anggota Polri, Bung Rocky. Ini yang kita khawatirkan kalau Pak Jokowi kemudian tidak cawe-cawe terus, yang mau tidak mau alat-alat kekuasaan di bawah ini sekarang Kapolri. Kita jangan sampai kita kaget-kaget ketika Panglima TNI juga menyatakan hal yang sama. Ini udah bubar nih kalau negara sampai seperti itu terjadi.
Oh ya, itu tadi saya pakai nama Pak Tito karena saya anggap dia masih Kapolri. Pak Listio Sigit sekarang yang Ya Pak Listio, kan itu terlarang. Bahkan mengucapkan satu kalimat yang mendua pun nggak boleh, apalagi kalimat yang terang-terangan. Ini kan terang-terangan yang dimaksud dengan keberlanjutan, ya keberlanjutan Jokowi. Kalau dibilang keberlanjutan bangsa, keberlanjutan demokrasi, tapi ini keberlanjutan yang dimaksud hari-hari ini adalah keberlanjutan Jokowi sebagai persona. Itu masalahnya tuh. Jadi kalau polisi omong begitu, lalu rakyat percaya apa pada akhirnya? Kan nanti akan dilihat di lapangan, aparat polisi akan bilang, kalian pro yang berlanjut apa yang berubah? Yo, yang berlanjut. Jadi itu bahayanya di situ. Kelihatannya memang ini udah buruk sekali situasi, dan karena itu diperlukan konsolidasi tokoh-tokoh demokrasi atau masyarakat sipil tuh. Dan itu dimulai dengan bagus oleh gerakan mahasiswa tuh. Jadi kalau mahasiswa bilang bahwa kami ingin pemilu damai dan bersih, itu artinya pesan juga pada Kapolri, jangan arahkan situasi walaupun dengan tingkat insinuasi terhadap seseorang yang sudah difavoritkan oleh Kapolri. Kira-kira begitu. Ini pesan mahasiswa buat Kapolri. Nah, ini ya saya kira kan kemarin kebetulan saya juga wawancara dengan Profesor Saiful Mujani, ini guru besar politik UIN dan juga pemilik lembaga survei SMRC, ya kan gitu. Ini ternyata dia kemarin bersuara keras, sangat keras. Kata dia kalau pemilu ini mau berintegritas, ya Jokowi itu harus dimakzulkan. Karena apa? Dengan cara begitu dia menjauhkan dari cawe-cawe. Ini orang kemudian banyak terkejut. Ini benar ini Saiful Mujani yang dulu mendukung Pak Jokowi. Ya Saiful Mujani kemarin memang, nah, saya sekalian jawab saja. Dia memang kemarin dia mendeklar juga gitu, disclaimer dia bahwa dia mendukung Pak Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Tapi pada waktu itu kata dia karena memang ya dia di antara dua pilihan itu ya menurut dia Jokowi yang paling lesser evil-nya itu lah. Dia jadi mudorotnya rendah lah begitu. Oke, jadi kalau si Saiful Mujani yang ngomong itu artinya dia paham statistik. Mungkin dia belum mengucapkan secara metodologis, tetapi secara dengan mendeteksi intuisi publik, seorang surveyor itu tahu bahwa arah pikiran publik adalah pemaksulan. Bukan karena Saiful Mujani nggak dapat lagi proyek dari Jokowi misalnya, tapi karena Saiful Mujani kan ini dia dosen, dia peneliti, saya kenal baik teman diskusi saya. Jadi sebetulnya mereka yang tadinya ragu untuk mengucapkan kata pemaksulan itu akhirnya tiba pada kesimpulan memang cuma itu caranya tuh. Mau diputar kiri kanan, kalau pemilu mau jujur bersih, ya Jokowi mesti dihalau, atau ya saya pakai kata halau itu, saya Mujani pakai kata pemaksulan. Tapi itu sama aja poinnya kan. Jadi poinnya adalah hilangkan faktor Jokowi dari proses politik menuju 2024, menuju pemilu 2024. Nah itu yang akan memungkinkan semua orang merasa lega tuh. Dan kelegaan itu yang akan membawa kembali Indonesia pada kegairahan untuk masuk dalam tahun politik, dalam tahun pemilu. Tetapi kan kemudian kita menghadapi realitas sebagaimana yang sering juga disebut oleh orang sebagai politik sandra, begitu ya Bung Rocky. Kita tahu banyak sekali politisi-politisi yang sebenarnya juga geram dengan situasi itu. Tapi ketika mereka mau bertindak, mereka kan nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka tersandra. Gitu. Ngaku aja kan, partai kami memang koruptor. Tetapi korupsi itu ada tindak pidananya tuh. Tetapi Pak Jokowi, dia melakukan pelanggaran bukan undang-undang pidana, tapi undang-undang dasar 45. Dia melakukan pelanggaran konstitusi. Membagi politik itu dalam dua soal, yaitu kepentingan keluarga dia dan kepentingan Gibran khususnya tuh. Kan kalau disebut sekedar Gibran oke lah, tapi ini kan seluruh keluarga, Kaesang, Bobi Nasution, itu masalahnya tuh. Jadi kalau favoritisme Pak Jokowi itu pada figur, ya sudah itu sebagai politisi kita anggap oke, Pak Jokowi tentu punya semacam bias di situ. Tetapi ini satu paket tuh. Semua putra beliau itu diarahkan untuk masuk dan menguasai perpolitikan kan. Itu yang kita sebut sebagai kesalahan etik tertinggi itu, dan itu orang seperti Saiful Mujani tentu paham bahwa apapun kalau udah sampai pada upaya untuk mengumpulkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak etis, itu artinya sudah harus dimaksulkan. Karena ini masuk kategori perbuatan tercela, kan itu intinya kan. Prinsip pertama kita waktu kita reformasi ada TAP MPR tentang etika pejabat publik. Di situ diatur nilai tertinggi adalah jujur, nilai tertinggi adalah jangan manfaatkan kekuasaan. Ini Jokowi jelas-jelas memanfaatkan dirinya sendiri sebagai presiden untuk menguasai lahan politik demi ditanam, dituai nanti oleh dia sendiri kan. Yang dia tanam bukan kepentingan rakyat, yang ditanam kepentingan keluarga tuh. Jadi Gibran itu betul-betul kasihan juga saya lihat si Gibran ini. Di bulan-bulan ini, tapi dia udah nggak bisa mundur tuh. Itu yang saya sering katakan bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Mestinya anak-anak itu nggak boleh dibawa ke urusan orang-orang dewasa. Tapi begini ya Bung Rocky, ada satu soal kan di satu sisi, untuk tentu saja karena Pak Jokowi sekarang ini menguasai semua infrastruktur kekuasaan, kan ini tidak bisa dihadapi oleh hanya kalau kita sendiri-sendiri. Semua kekuatan masyarakat itu, elemen-elemen masyarakat mesti bersatu gitu ya. Tapi kalau kemudian agendanya masih terpecah-pecah misalnya, katakanlah kalau kita lihat sekarang
kan mahasiswa ini representasi dari Gen Z, ini sekarang pemilih terbesar, Bung Rocky, bersama dengan milenial ya, 55% suaranya. Tapi dan ini kalau mereka kemudian golput, katakanlah seperti itu bukannya akan semakin menguntungkan Pak Jokowi, karena dengan begitu ya, kan medan terberat yang dihadapi oleh mereka ini sekarang justru anak-anak muda ini, gitu, bukan orang-orang di desa-desa kelas bawah yang mohon maaf itu bisa diselesaikan dengan bansos. Gerakan mahasiswa itu tetap gerakan etis, dan bagi mereka itu bukan urusan kalkulasi menang kalah, tetapi ide di balik itu adalah kejujuran politik tuh. Karena itu mereka selalu menganggap mereka adalah moral force, nggak mau menyebutkan siapa yang ingin mereka pilih. Tentu sebagai individu mungkin nanti di kotak suara mereka tahu siapa yang akan mereka pilih. Tapi sebagai gerakan itu semacam himbauan atau tuntutan moral justru pada para politisi itu. Kan mahasiswa mau bilang, kami mahasiswa Indonesia berupaya untuk menyelamatkan demokrasi, tapi hanya dengan kekuatan moral. Maka seharusnya partai politik yang punya kursi di DPR proses dong value yang kami terangkan melalui 800 kampus ini kan. Jadi Ibu Mega yang mestinya pertama kali mendengar gerakan mahasiswa ini, karena Ibu Mega bisa melakukan gerakan politik, atau partai-partai lain, Pak SBY juga misalnya kan. Jadi kalau kita bayangkan misalnya di dalam 1 minggu ini duduk bersama ketua-ketua BEM yang menjadi representasi dari mahasiswa bersama Ibu Mega dan Pak SBY misalnya untuk mengucapkan janji untuk memelihara demokrasi sambil memberi sinyal bahwa ada kemungkinan pemaksulan karena fakta-fakta hukumnya tercukupi dan kejahatan etis Pak Jokowi tidak lagi termaafkan, dan itu di konferensi pers kan, itu suaranya itu sampai ke seluruh dunia tuh. Ini proses yang saya kira sangat masuk akal tuh untuk memulai bicara tentang pemaksulan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, supaya pemilu itu ya golput itu tetap satu pilihan, tetapi itu harusnya membuka pilihan terakhir bagi Ibu Mega, bahwa kader dia itu yang menyebabkan para mahasiswa ini jadi apati sebetulnya kan, sehingga mau golput aja tuh, sehingga pemilu legitimasinya jadi kurang. Kalau misalnya golput ditambah undecided jadi 30-35%, itu artinya pemilunya gagal, kan legitimasinya nggak ada tuh. Demikian juga kalau Ibu Mega mengerti bahwa beban ini diarahkan pada Ibu Mega yang sampai sekarang masih ragu-ragu. Jadi saya kira dorongan moral dari mahasiswa itu bukan ancaman untuk jadi golput, tetapi tuntutan untuk diteruskan prosesnya melalui MPR, proses impeachment. Jadi saya kira itu logika gerakan mahasiswa. Ya, jadi kan sebenarnya dengan mereka menyatakan tolak politik dinasti itu jelas sebenarnya siapa. Yes, itu gila, itu pelengseran. Ya. Tapi itu jadi cuma dengan cara melengserkan Jokowi, dinastinya berhenti kan itu. Ya. Jadi ini ada soal value, dan mahasiswa itu mesti bergerak di soal value, tapi soal taktik dan strategis, itu ada strategi, itu ada dua hal yang berbeda lagi gitu ya. Nah, itu saya kira rumusnya itu. Jadi paradigmanya diterangkan atau diucapkan oleh para mahasiswa, dan dalil-dalilnya mesti disusun oleh kekuatan politik. Kan itu intinya kan. Tetapi sinyal moral itu nggak mungkin lagi dicegah. Artinya akan ada eskalasi. Gerakan buruh juga akan masuk pada hal yang sama. Bahkan mungkin kelas menengah akan ikut di situ. Lalu menteri-menteri yang ya ada pragmatismenya mulai merasa ya benar juga yang diucapin oleh gerakan mahasiswa tuh. Tapi sekali lagi ini satu jalan yang nggak mungkin kita putar balik. Ini akan terus mengarah pada usaha pelengseran Pak Jokowi. Ya, dan 899 kampus ini saya kira ini gerakan terbesar ya sepanjang gerakan mahasiswa yang di era pasca reformasi ini ya, Bung Rocky. Saya kira Pak Jaya Suprana mesti catat di Muri bahwa ini pertama kali ada rapat 800 kampus, digabung IQ-nya itu meledak-ledak lah kecerdasan mereka kan, dan keberanian mereka tuh. Jangan remehkan sesuatu yang dulu atau beberapa minggu lalu masih ini mana gerakan mahasiswa. Jelas gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral force. Tetapi inti dari moral force adalah perubahan politik. Inti dari perubahan politik adalah hilangkan faktor yang mencegah perubahan itu. Ya siapa yang mencegah itu? Ya Jokowi. Jadi logika mahasiswa itu simple. Mereka tahu siapa yang menghalangi demokrasi, tetapi mereka menuntut penghalang itu disingkirkan juga secara politik. Jadi mahasiswa udah kasih stempel bahwa ini penghalang. Nah silakan penghalang itu disingkirkan melalui DPR atau partai politik yang intinya adalah impeachment. Jadi Saiful Mujani udah betul dia tuh. Ya kadang-kala dia betul juga emang. Ya dan dia yakin, kata dia, meskipun banyak disandra, dia percaya bahwa dari interaksi dia dengan para politisi itu masih banyak kok orang gila di DPR yang berani mengambil langkah-langkah semacam itu gitu. Ya kita tahu tuh kegilaan itu muncul ketika ketidakpastian makin menjadi jadi itu. Pak Mahfud juga pasti setuju pelengseran itu kan. Sudah ngasih tahu tip tata caranya kok Pak Mahfud. Ya cuman dengan cara itu Mahfud MD bisa jadi wakil presiden. Kalau Jokowi masih tidak dilengserkan, ya Pak Mahfud nggak bakal jadi wakil presiden, yang juga potensi jadi presiden di 2029 nanti kan. Jadi mestinya Mahfud juga itu mulai dengan langkah mengikuti langkah mahasiswa. Ada yang nggak benar di dinasti, dan cara Mahfud untuk mengatakan tidak benar, ya dia mundur dari kabinet. Itu baru Ganjar itu dapat booster baru. Mahfud mesti lihat ini sebagai satu gerakan yang tidak bisa lagi dihindari itu, yaitu menuju upaya untuk memproses pelanggaran politik dan pelanggaran hukum dan pelanggaran konstitusi Pak Jokowi melalui lembaga
itulah pemaksulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.